Yang kedua, kita semua mesti menjaga hubungan kita kepada sesama umat manusia. Jadi tidak bisa ada ketimpangan. Orang sangat religius secara pribadi, dia sangat solih secara pribadi, tetapi dia bermasalah ketika bermasyarakat atau bermasalah ketika ada di khalayak ramai. Tidak demikian. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita solih secara pribadi, hablum minallah, tapi juga kita mesti baik dengan sesama umat manusia. Itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat di tengah-tengah umat manusia atau kepada sesama umat manusia. Semakin besar manfaat diri kita, maka semakin besar kesolehan kita, semakin besar kemanfaatan diri kita. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah Jum'ah. Dan ternyata hablum minan nas ini juga ada dua perusak utamanya. Apa itu? Yakni yang pertama, sikap feodal. Sikap feodal ini adalah menganggap dirinya lebih istimewa dari orang lain dan merendahkan orang yang berbeda dengan dia. Ini kejahatan kemanusiaan. Itulah mengapa Nabi diutus untuk menghapuskan perbudakan. Karena tidak boleh adanya masyarakat kelas. Tidak boleh kita merendahkan antar sesama umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu, kata Nabi, batarul haqq, yakni menolak kebenaran mentang-mentang. Yang membicarakan kebenaran itu orang yang mungkin di mata kita lebih rendah dari kita, maka kita menolaknya. Itu bagian dari kesombongan. Wa ghamtun nas, dan merendahkan sesama umat manusia. Kita semua mesti sepakat, manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakannya hanya ketakwaannya saja. Itulah mengapa dalam peristiwa Futuh Mekah, Nabi dengan untanya tidak bisa masuk ke area tawaf. Kemudian beliau menambatkan untanya dan jalan kaki. Para sahabat merasa sungkan, mengapa Nabi mesti jalan kaki? Kemudian beliau tersenyum seraya bersabda, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan jahiliyah, di mana mereka suka membangga-banggakan nasab, suka membangga-banggakan leluhur. Jadi jamaah Jum'ah, menyombongkan nasab, menyombongkan keturunan, menyombongkan leluhur, itu sikap jahiliyah, dan itu bentuk daripada kejahatan kemanusiaan. Tidak boleh ada manusia yang nasabnya merasa lebih istimewa daripada manusia yang lainnya. Islam bukan agama kasta. Maka Nabi menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa, bukan orang yang memiliki nasab istimewa. Kemudian yang berikutnya, perkara kedua yang menghancurkan kemanusiaan atau hablum minan nas adalah menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang hak, atau tanpa pengadilan, atau tanpa alasan yang dibenarkan menurut ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang menghilangkan nyawa bukan karena orang itu menghilangkan nyawa orang lain, dan bukan pula karena dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka menghilangkan satu nyawa saja, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh semua umat manusia. Sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menjaga satu nyawa, menyelamatkan satu jiwa,
maka seolah-olah dia telah menyelamatkan semua umat manusia. Mengapa ada kalimat man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard? Barang siapa yang menghilangkan satu jiwa, satu nyawa, bukan karena dia menghilangkan nyawa orang lain. Karena memang ketika orang menghilangkan nyawa orang lain, menurut agama dia berhak juga untuk mendapatkan balasan yang setimpal. Au fasadin fil ard, sedangkan au fasadin fil ard adalah ditafsirkan oleh para ulama segala tindakan yang mengarah untuk melawan negara dan pemerintah yang sah. Itulah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, wa tariqul dinihil mufariqul jamaah, yang halal darahnya itu adalah orang yang meninggalkan batas akhir ajaran agama, yakni memberontak kepada negara. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kesimpulannya sederhana. Agama itu tidak rumit sebetulnya. Agama tidak rumit. Agama ini kita menjaga hubungan kita kepada Allah dengan taat beribadah, tapi hindari kemusyrikan, hindari kesombongan. Dan yang kedua, kita semakin bermanfaat dengan sesama umat manusia. Semua ajaran, walaupun dia mengatasnamakan agama, tapi berpotensi destruktif, merusak hubungan kepada sesama, bahkan mengancam nyawa orang lain, bahkan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakinlah itulah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.